Nah, di video kali ini saya bakalan bahas ke teman-teman perbedaan antara aplikasi Infinity Design dan juga Infinite Painter. Nah, di sini saya udah punya dua aplikasi ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi dua aplikasi ini saya rasa dikelola di perusahaan yang sama, Infinity Studio kalau nggak salah. Ini ada penjelasannya. Nah, di sini ada lisensinya, Infinite Studio LCC. Nah, jadi di sini saya bakalan ngasih tahu perbedaan ke teman-teman dari dua aplikasi ini. Membuat tampilannya itu saya bakalan bikin dua layar. Nah, jadi di sebelah kiri, nah ini tampilan dari Infinity Design, dan sebelah kanan ini tampilan dari Infinite Painter. Nah, sebenarnya buat tampilan ini nggak terlalu beda sih. Nah, jadi Infinity Design dan Infinity Studio ini dua aplikasi yang bisa teman-teman gunakan buat ngegambar ataupun bikin vektor. Jadi di sini saya bakalan jelasin Infinite Design terlebih dahulu. Jadi sesuai dengan namanya, Infinite Design ini dirancang khusus buat teman-teman yang mau bikin vektor atau ilustrasi yang berbasis vektor dan juga desain logo. Sementara Infinity Painter ini dirancang khusus buat teman-teman yang mau ngegambar ataupun bikin ilustrasi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin logo atau bikin vektor, ini enggak disaranin buat teman-teman. Nah, selanjutnya Infinity Design ini kalian bisa simpan di format SVG. Jadi SVG ini vektor teman-teman. Nah, kalian nanti bisa gunakan vektor nih buat jual logo ataupun jual desain ke Shutterstock. Sementara di Infinite Painter nih dia cuman support di JPEG, PNG, kemudian format web. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi formatnya itu dari sisi format juga beda. Nah, selanjutnya ada banyak sebenarnya perbedaan lagi dari peralatan. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu beda. Jadi dioptimalin buat fungsi-fungsi yang mungkin teman-teman butuhin. Kalau misalkan di sini punya banyak lagi. Kalau di Infinite Painter nih punya lebih banyak tool yang bisa teman-teman manfaatin buat ngegambar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan buat tool peralatan ini hampir sama. Kalau Infinity Design ini cuma ini doang toolnya, namun buat toolnya ini juga disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ketika bikin ilustrasi. Saya contohkan di sini. Kalau di Infinity Design tuh kalian sebelah desainnya ini duplikasi, kemudian kalian juga bisa ganti-ganti warnanya ini teman-teman. Kalian bisa potong desainnya ini. Selanjutnya kita pisah. Nah, jadi ini desainnya udah kepotong. Sementara kalau di sini fungsinya ini cuma dioptimalin buat ngegambar. Jadi peralatan ini juga banyak. Nah, kalian bisa lihat di sini mulai dari bikin tekstur, warna, kemudian ilustrasi. Di sini ada beberapa peralatan. Bahkan kalian juga dikasih icon kalau misalkan kalian mau bikin tool ataupun alat lukis. Misalkan di sini saya mau bikin pohon, saya bakalan gunakan kanvas kosong, atau mungkin di sini aja teman-teman. Nah, jadi saya bisa bikin tool baru di sini. Jadi ini saya baru bikin. Ini bisa mempermudah saya ketika saya mau bikin gambar. Nah, di Infinity Design kalian bisa import gambar SVG atau gambar vektor. Misalkan saya bakalan import format SVG. Jadi kalau misalkan kalian import gambar di Infinite Painter, itu hasilnya nggak bisa kalian edit lagi. Sementara kalau misalkan kalian gunakan Infinity Design, nah di sini saya bakalan perkecil dulu ukurannya. Di sini saya bisa bagi, kita bakalan grup. Kemudian backgroundnya ini saya hapus.
Nah ini buat warnanya bisa saya ubah-ubah lagi teman-teman. Saya bakal liatin ke kalian. Saya taruh terlebih dulu posisi ini ke tengah. Nah, misalkan saya mau ubah warnanya ini jadi warna hijau. Nah, di sini saya bakalan ubah warnanya jadi hijau. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya ini berubah teman-teman. Jadi buat vektor tuh gambar yang bisa kalian edit lagi. Formatnya itu seperti ini di galeri, jadi nggak bisa dilihat. Buat format dari vektor, nah buat tampilan di tuh nggak bisa dilihat. Nah teman-teman bisa lihat ini kosong. Jadi ini contoh file yang bakalan teman-teman dapatin ketika bikin vektor. Nah sementara kalau misalkan buat format JPEG itu bisa dilihat langsung di galeri. Nah ini contoh format JPEG. Kalau misalkan kalian buka gambarnya ini di Infinite Painter, nah ini nggak bisa diedit lagi, soalnya formatnya ini udah format gambar. Jadi itu beberapa perbedaan. Selanjutnya ada banyak lagi tool yang membedakan. Jadi dua aplikasi ini dioptimalin buat teman-teman yang mau gambar sesuai dengan fungsinya. Kalau Infinity Design ini buat teman-teman yang bikin ilustrasi ataupun logo, dan Infinite Painter nih buat teman-teman yang mau bikin gambar atau ilustrasi seperti ini. Jadi ilustrasi saya bakalan import. Nah gambar-gambar ilustrasi seperti ini, nah kalian bisa bikin di Infinite Painter. Nah soalnya ada banyak tool yang disediakan di sini. Saya bakalan centang. Nah ini saya sembunyiin. Ini juga. Jadi gambar-gambar seperti ini bisa teman-teman bikin nanti di Infinite Painter. Sebenarnya di Infinity Design ini juga bisa teman-teman bikin gambar yang seperti ini. Cuman toolnya ini nggak terlalu lengkap. Saya bakalan ngeliatin ke kalian. Nah di sini kalian bisa lihat buat tool yang disediakan Infinity Design ini cuman ada Ink, Dash, Artix, Sketch, dan juga Techno. Sementara di Infinite Painter nih ada banyak tool yang bisa teman-teman manfaatin. Nah di sini kita bisa lihat bahkan kalian juga disediakan tool buat bikin lagi. Nah di sini contoh ada beberapa gambar sketsa yang baru saya bikin. Nah jadi ini saya bikin teman-teman. Nah kalau misalkan saya mau gambar kayak sunset dan efek itu pohon, nah saya bisa gunakan ini. Jadi ini otomatis. Nah jadi itu beberapa perbedaan yang bisa teman-teman lihat di Infinite Painter dan juga di Infinity Design. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin logo, kalian nanti bisa bikin di Infinite Design. Sementara kalau kalian mau bikin ilustrasi seperti ini, kalian bisa gunakan Infinite Painter. Jadi itu dua perbedaan yang menurut saya mencolok dari dua aplikasi ini. Sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, atau kalau misalkan kalian mau bingung mau download yang mana, nanti itu kalian bisa sesuaikan. Kalau kalian misalkan mau jual gambarnya ini, saya saranin kalian bisa jual ke Shutterstock teman-teman. Jadi di Shutterstock kalian bisa jual gambar-gambar format seperti ini. Dan juga ini saya bakalan ngeliatin ke kalian dashboard dari Shutterstock. Ini saya kembalikan terlebih dahulu. Saya bakalan ke aplikasi Shutterstock. Jadi di Shutterstock tuh sebenarnya nerima format vektor dan juga ilustrasi. Ada beberapa vektor dan juga ilustrasi saya yang sebelumnya di download. Jadi logo saya atau vektor saya baru di download beberapa hari yang lalu. Ini contoh dari platformnya. Kalian nanti bisa jual gambar-gambar seperti itu. Kalau misalkan kalian mau download Infinite Painter atau format gambar, nah kalian bisa jual dengan format ilustrasi. Misalkan kalian mau jual vektor, nah nanti atau logo, kalian bisa jual di format EPS. Di sini ada 8 gambar saya yang baru di download. Ini saya bakal ngeliatin ke kalian beberapa gambar.
yang saya koleksi. Nanti kalian bisa jual di sini gambarnya. Nah, jadi ini beberapa contoh dari gambar ataupun desain yang bisa kalian jual di Shutterstock, teman-teman. Jadi ini ada saya punya ilustrasi, jadi ini bikinnya dari sejenis aplikasi seperti Infinite Painter. Nah, kalian juga bisa jual dan ini udah dibeli, teman-teman. Nah, kemudian ada ini saya bikinnya kayak di aplikasi Infinite Design, jadi format itu vektor, dan juga kalian juga bisa jual ke Shutterstock. Jadi kalian bisa sesuaikan aja minat dan juga hobi kalian buat ngegambar. Kalau misalkan kalian mau bikin vektor, kalian bisa download Infinite Design. Nah, kalau misalkan kalian mau jual gambar atau ilustrasi, kalian bisa jual di Infinite Painter. Nah, jadi sekian penjelasannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.